ia sudah lebih dulu terpikat, ya, akhir-akhir ini lebih terpikat dengan pria yang di luar sana, ya, yang notabene sebetulnya belum jelas apakah ia memang. Dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri punya idaman lain atau idaman pria lain. Nah, ini seperti apa? Ya, namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang di channel Kang Kumis. Biasanya yang pertama yang sering terjadi adalah ketika ia betul-betul memiliki pria idaman lain di luar sana, ia akan mengalami peningkatan emosi ya yang cukup tinggi ya. Ini. Nah, ini ada juga yang memang emosinya memang tinggi, tapi ketika ditanya alasannya tidak jelas. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu emosi? Kenapa kamu berbuat demikian? Ia tidak berani menjelaskan. Ya, karena emosi ini adalah bentuk ketidaksukaan terhadap pasangan. Ini kan bisa diluapkan melalui emosi, melalui mendiamkan. Ini bermakna sama, ya. Karena ini adalah bukan hal yang aneh jika terjadi. Banyak orang yang memang ketika sudah mendapatkan yang baru memang lupa dengan yang lama, ya. Cuman ketika dengan suami tentunya tidak lupa, tapi tambah tidak suka, ya. Inilah penyebab kenapa seseorang ketika memiliki pria idaman lain mudah emosi dengan pasangan sendiri. Ini hal pertama yang perlu diketahui, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah ia akan terus berkomunikasi dengan pria lain, ya. Komunikasi dengan pria lain di sini adalah maksudnya pria selingkuhannya atau pria idaman lain, ya. Karena biasanya ketika perselingkuhan atau ada yang idaman lain, bisa jadi komunikasi ini dilakukan tanpa mengenal waktu, ya. Jadi pagi, siang, sore, ya, tidak mempedulikan bahwa sebenarnya ia sudah memiliki tanggung jawab yang harus ia lakukan, yaitu bagaimana memberikan perhatian yang lebih terhadap pasangan. Ya, jadi pada akhirnya karena dia terlalu sering, ya, berkomunikasi dengan pria lain, bahkan ia memang pada akhirnya menjadi sulit dihubungi oleh pasangan sendiri. Ya, ini karena ia sudah lebih dulu terpikat, ya, akhir-akhir ini lebih terpikat dengan pria yang di luar sana, ya, yang notabene sebetulnya belum jelas apakah ia memang orang-orang yang selama ini ia dambakan atau bahkan sebaliknya, ya. Lalu yang ketiga, ia sama sekali tidak tertarik dengan kehidupan sosial Anda sebagai pasangan, ya. Bahkan ia rela memutus pertemanan dengan pasangan misalnya di media sosial, ya. Atau tidak lagi peduli dengan kehidupan sosial suaminya. Karena di sisi lain, ia memang merasa bahwa dengan sendiri di media sosial, ia merasa lebih tidak terikat, merasa lebih asik, merasa lebih bebas. Tapi itulah perselingkuhan, ya. Mungkin di antara sahabat kita ada yang pernah mengalami seperti itu, ya. Lalu kemudian yang keempat, ia juga mengalami perubahan kehidupan di dunia media sosialnya. Ia jauh lebih aktif dari biasanya, jauh lebih peduli dengan ponselnya dibanding dengan pasangannya. Karena ia merasa dengan dunia baru yang ia jalani ini merasa lebih nyaman, merasa lebih asik, merasa lebih enjoy, merasa apa yang ia inginkan itu akan didapat, ya. Tapi itulah godaan sebuah perselingkuhan, ya. Lalu yang kelima, biasanya ia juga mulai menjauh dengan teman-teman suami, ya. Yang mungkin awalnya si istri ini dengan teman suaminya dekat. Namun akhir-akhir ini ia berusaha menghindar, ya. Nah, ini adalah karena mungkin ia takut ditanya oleh teman si suami, ya. Karena tidak sedikit loh orang yang menyelidiki istri ini melalui teman, ya. Nah, ini takut dikoreksi kehidupannya ini. Makanya ia secara perlahan juga mulai menjauh dengan sahabat-sahabat suaminya. Lalu yang keenam, ia mulai berani berbohong. Walaupun awalnya mungkin hanya dengan kebohongan-kebohongan kecil.
Tapi ketika dia sudah sukses dengan kebohongan kecil, ia akan naik ya. Kebohongannya menjadi berani berbohong ke hal-hal yang lebih berisiko, hal-hal yang lebih berat ya. Karena ketika bicara perselingkuhan ya, nilai berat atau ringannya sebuah kebohongan ini tergantung sejauh mana perselingkuhan yang sedang ia jalani ya. Ini secara psikologis. Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.